Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, di mana Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, bahkan terus memelihara atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan dari sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang Engkau sampaikan kepada kami dapat merubah setiap hati kami, dan kami lebih mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami, didik kami, supaya kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini, saya kasih tema, apakah Anda yakin sudah diselamatkan? Yang terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu, apakah Anda yakin sudah diselamatkan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah suatu hal yang sangat serius dan tidak dapat dianggap remeh. Kelahiran baru adalah syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita sudah diselamatkan? Ada 3 poin yang dapat saya bagikan di tempat ini. Poin yang pertama, keselamatan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi transformasi hidup. Banyak orang tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus, tetapi tidak semua orang mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran kembali, sebuah perubahan yang signifikan terjadi di dalam hati seseorang melalui pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan bukan hanya tentang memahami ajaran Tuhan Yesus, tetapi tentang mengalami transformasi hidup melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini saya menekankan pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus dalam membawa seseorang kepada kelahiran yang baru. Tanpa kelahiran baru, tidak ada jaminan keselamatan. Poin yang kedua, tanda-tanda kelahiran baru. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali? Tanda-tandanya adalah perubahan dalam cara hidup, pikiran, dan tujuan. Orang yang telah lahir baru akan menunjukkan sikap kehidupannya yang memiliki buah roh. Seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kelahiran baru ditandai dengan pertobatan yang sejati, seperti baptisan air dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah langkah-langkah yang membawa seseorang ke dalam hidup yang baru dan memastikan bahwa mereka berada dalam jalan keselamatan. Poinnya yang ketiga, kepastian keselamatan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepastian keselamatan seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun iman yang sejati akan selalu disertai dengan perbuatan yang mencerminkan perubahan hati. Keselamatan adalah suatu perjalanan iman yang terus-menerus. Ini adalah panggilan untuk tetap setia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kepastian keselamatan datang dari hidup yang penuh komitmen kepada Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan adalah suatu anugerah dari Tuhan yang harus kita terima dengan iman. Namun iman yang sejati akan selalu menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Marilah kita merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami kelahiran yang baru? Apakah hidup kita sudah mencerminkan buah roh? Janganlah kita puas hanya dengan pengetahuan agama, tetapi marilah kita mencari kepastian keselamatan melalui kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak untuk berdoa bersama-sama, untuk doa pelepasan dan doa mujizat kesembuhan atas setiap pribadi kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku berdoa agar Engkau melepaskan setiap ikatan dosa dan kuasa kegelapan yang menguasai hidupku. Demi nama Tuhan Yesus, aku mematahkan setiap belenggu dan kuasa kegelapan. Aku mengklaim kebebasan dalam Kristus dan hidup dalam kemenangan. Demi nama Tuhan Yesus terjadi atas hidupku. Dan Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Aku memohon kesembuhan atas tubuhku yang sakit. Aku percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu, aku disembuhkan. Nyatakanlah kuasa-Mu sekarang, Tuhan, dan pulihkan kesehatanku sepenuhnya. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga akan berdoa untuk keselamatan jiwa kita, keselamatan pribadi kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Aku mengakui dosaku dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi hidupku. Masuklah ke dalam hatiku, ubahlah hidupku dan jadilah terang atas hidupku, supaya aku menjadi ciptaan yang baru. Aku ingin hidup dalam keselamatan yang Engkau berikan. Demi nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar dan pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan memohon agar Engkau terus memimpin kami di dalam jalan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya di dalam halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, serta juga bisa berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah berkat-Nya yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.